Saudara-saudari dimanapun Anda berada, ini saya Romo Andriko Mulyo SCY dari komunitas Baptisan Muhammadiyah Muda Tegalrejo Blitar Timur Sumatera Selatan. Dan sedikit membawakan renungan Minggu biasa ke-16 dan bacaan Injilnya diambil dari Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, dalam Injil ditampilkan dua wanita yang menanggapi kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan Yesus. Maria duduk dekat dengan kaki Yesus dan mendengarkannya, sementara Marta sibuk mempersiapkan segala makanan. Kedua-duanya memang dipandang baik. Namun yang aneh adalah bahwa Marta itu seperti protes sama Tuhan Yesus supaya Maria itu membantu pekerjaannya. Ya tidak apa-apa. Para saudara, dua orang wanita, Marta dan Maria, adalah sebenarnya merupakan gambaran dua sisi kehidupan manusia. Sisi yang pertama adalah bentuk di mana orang membutuhkan makanan, berkarya, memberi pelayanan aktif dalam berbagai macam kegiatan kehidupan menggereja, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Itu digambarkan oleh Marta, dan ini disebut hidup aktif orang beriman. Sementara kebutuhan yang kedua adalah mendekatkan diri pada Tuhan, menimba kekuatan dari Tuhan, serah diri padanya dan berdoa dan berjuang untuk bersembahyang dengan dirinya untuk mencari atau nabung kerajaan surga, mengikuti jalan Tuhan. Kristus di antara kamu, kata Santo Paulus. Ini adalah sisi kehidupan yang kontemplatif. Dalam kehidupan ini, manusia memang harus berbuat dua hal: karya dan doa. Itulah yang terjadi. Maka kita perlu menggunakan prinsip 3 go dalam bahasa Jawa. Go yang pertama itu adalah surga. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Sebab itu jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu dari Matius bab 6 ayat 33 sampai dengan 34. Go yang kedua adalah sego. Sego, harta, kerja, berkarya, beraktivitas duniawi, artinya mengerjakan berbagai macam pekerjaan duniawi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu tidak salah, memang manusia harus demikian. Namun Tuhan juga berpesan demikian,
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mencurinya dan tidak menghabiskannya. Itulah pesan tentang pengkumpulan harta dari Matius bab 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dan yang ketiga adalah kanthi duga lan prayoga. Artinya adalah dengan penuh kebijaksanaan, seimbang, tidak mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus juga berpesan, di mana matamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada pada tubuhmu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan mengabdi kepada Mammon. Karena itulah harus seimbang, mencari atau punya prinsip tiga, mencari surga, mencari sego, kanthi duga lan prayoga. Apakah kita lebih sibuk atau kita juga boleh sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan lainnya, tetapi jangan merupakan waktu untuk mendekatkan diri di dekat kaki Tuhan. Karena itu, para saudara, marilah kita menerapkan prinsip 3 itu. Mengikuti Yesus bukan hanya sekedar melakukan banyak hal baginya, tetapi terlebih dahulu menjadi dekat dengannya. Seperti Maria, kita diajak untuk mendekatkan diri atau duduk di kaki Yesus Tuhan, mendengarkan suaranya dan membiarkan firman-Nya membentuk hidup kita. Dari sanalah tindakan kita akan mengalir dengan makna yang benar, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kasih dan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita juga boleh meneladani si Marta, tetap bekerja, mencari nafkah sehari-hari, dan semuanya itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga permohonan pada hari Minggu biasa ke-16 ini sedikit berguna bagi kita, sehingga kita senantiasa mencari Tuhan, mencari nasi, mencari sego pekerjaan, namun dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.